Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang context-free grammar dan parsing tree. Baik, beberapa hal yang akan kita pelajari nantinya yaitu kita akan mencoba memahami tentang apa itu context-free grammar atau tata bahasa bebas konteks ya. Kemudian parsing dan ambiguitas. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, dalam bahasa formal, kita review sedikit ya, bahwa ada beberapa istilah yang terkait, yaitu yang pertama, generator. Generator dalam hal ini adalah grammar, ya, yaitu bahwa suatu aturan untuk menghasilkan string dari suatu bahasa. Ya. Jadi, tata bahasa, bagaimana aturan-aturan untuk menghasilkan kalimat ya atau string dari bahasa tersebut ya. Ini dikatakan dengan istilah generator atau grammar. Kemudian istilah yang kedua yaitu acceptor atau recognizer ya, atau dalam hal ini yaitu adalah automata itu sendiri. Ya, bahwa acceptor atau recognizer atau automata adalah merupakan mesin yang dapat mengenali string input. Jadi dua hal ini saling berkait ya, antara generator atau grammar dan juga acceptor atau automata. Nah, dalam hierarki Chomsky ya, bahwa beberapa bahasa ini digolongkan menjadi 4 tingkatan ya. Nah, ini dia 4 tingkatan itu. Yang pertama adalah bahasa reguler ya, bahasa reguler. Kemudian ada bahasa bebas konteks ya atau context free grammar. Ya, kalau ini regular grammar, kalau yang di level yang kedua ini ada context free grammar atau bebas konteks ya. Kemudian ada context sensitive grammar, ada CSG. Ada lagi yang terakhir yaitu unrestricted ya, atau tidak dibatasi ya, atau dalam hal ini adalah bahasa alami. Nah, dari 4 golongan bahasa ini, maka ada mesin automata yang dapat mengenali ya. Jadi mesin automata yang dapat mengenali bahasa tersebut ya. Untuk regular grammar ini mesin automatanya adalah finite state automata ya, yang kita pelajari kemarin, yaitu DFA dan NFA. Untuk bahasa bebas konteks, maka automatanya dikenal dengan, nah ini ada istilah lain untuk automata bahasa bebas konteks, yaitu PDA. PDA ini adalah push down automata. Ya, kemudian untuk CSG dikenali oleh automatanya ya dengan jenis LBA, linear bounded automata, dan yang terakhir automata yang mengenali bahasa tersebut adalah mesin Turing ya. Nah, ini penggolongan bahasa berikut dengan automata atau mesin yang mengenali bahasa tersebut ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses komputasi ya, bahwa dalam suatu komputasi di sini pasti ada CPU ya, Central Processing Unit, dan memori ya. Nah, lebih detailnya cara bekerjanya komputasi di dalam komputer itu ada input memori ya, ada input memori yang menyimpan data input ya. Kemudian ada temporary memory sebelum dikeluarkan ke output memori, dan juga ada program memori ya. Nah, ini adalah komponen-komponen ya dalam proses komputasi. Kemudian, nah contoh ya, misalkan ada suatu proses ya, proses fungsi yang akan di-compute ya, fungsi yang akan dikomputasi. Maka di sini misalnya fx sama dengan x pangkat 3. Maka di sini untuk x pangkat 3 ini kan di dalam CPU-nya nanti, maka perlu akan menghitung ya, perlu akan mengcompute yang pertama yaitu x pangkat 3 berarti x kali x. Jadi komputasi yang pertama, jadi dalam program memori akan menghitung x dikali x. Kemudian proses compute yang kedua ya, x kuadrat ini
kemudian dikalikan dengan X lagi. Ini tahapan proses komputasi yang ada di dalam programnya. Nah, itu kemudian jika ada suatu input ya X untuk proses komputasi tersebut, maka akan disimpan di input memori. Misalnya di sini X-nya sama dengan 2 ya. Maka ini akan disimpan di input memori. Kemudian ini program memori yang tadi ya. Nah, selanjutnya di temporary memory, maka CPU nanti akan memproses fungsi tersebut ya. Jadi ini X sama dengan 2, maka nanti tahap pertamanya 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian dikali 2 lagi sama dengan 8. Ya, anak ini proses yang terjadi di dalam temporary memory. Nah, selanjutnya nanti di output memory akan mengeluarkan hasilnya. Fx sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini adalah proses ya, proses yang terjadi di dalam suatu proses komputasi ya di dalam komputer, yang mana melibatkan input temporary input memory, temporary memory, program memory, dan output memory. Nah, selanjutnya dalam suatu automata ya, ini automata itu di sini ya, ini automata. Nah, di sini ada input memory, temporary memory, program memory. Nah, suatu automata ini ya, perbedaan dari beberapa automata yang tadi ada beberapa jenis automata ya, ada pertama FSA ya, Finished State Automata, kemudian ada PDA, Push Down Automata, ada LBA, Linear Bounded Automata, dan Machine Turing ya. Nah, berdasarkan temporary memory, maka perbedaan automata itu dinyatakan sebagai bahwa FSA atau Finite State Automata ini tidak memiliki temporary memory. Ya, jadi finite state automata yang kita pelajari kemarin itu tidak memiliki temporary memory. Sedangkan untuk push down automata bentuk memorinya adalah berupa stack ya. Jadi push down automata ini memiliki memori yang bentuknya adalah stack. Kemudian mesin Turing bentuk memorinya adalah pengaksesan memori secara random. Nah, ini perbedaan dari beberapa automata tadi ya. Oke, nah selanjutnya, nah ini penjelasan sama seperti yang tadi ya, bahwa dalam finite automata tidak memiliki temporary memory. Contohnya adalah mesin pencari kata ya, kekuatan komputasinya kecil. Jadi FSA ini kekuatan komputasinya kecil. Sedangkan push down automata ini memiliki memori dalam bentuk stack ya. Jadi push down automata memiliki memori dalam bentuk stack, bisa menyimpan dan mengambil ya proses push and pop-nya. Nah, contohnya adalah di sini untuk PDA, compilers pada suatu bahasa pemrograman. Kekuatan komputasinya medium. Yang terakhir yaitu adalah mesin Turing. Nah, mesin Turing ini adalah automata ya yang memiliki RAM ya, random access memory. Nah, ini untuk mesin Turing kekuatan komputasinya yaitu tinggi, sangat tinggi. Nah, berdasarkan power of automata dalam menyelesaikan permasalahan, maka jadi ini tanda garisnya kurang ya, ini harusnya paling besar. Jadi mesin Turing ini adalah automata yang kekuatannya paling tinggi. Ya, kemudian push down automata, kemudian finite state automata. Finite state automata ini kekuatannya yang paling rendah. Ini di atasnya push down automata, dan yang paling tinggi adalah mesin Turing. Nah, itu power of automata ya. Oke, itu sedikit sekilas tentang jenis-jenis automata. Nah, yang akan dipelajari di sini adalah tentang bahasa bebas konteks ya. Jadi bahasa bebas konteks ini ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan regular grammar. Regular grammar yang dikenal oleh mesin finished state automata ya. Oke, sekarang di review sedikit tentang regular grammar. Jadi aturan produksi ya. Jadi aturan produksi untuk suatu bahasa regular atau regular grammar. Sini alpha menghasilkan beta ya, di mana alpha dan beta ini bisa berupa terminal atau non-terminal. Non-terminal ini dinyatakan juga dengan istilah variabel.
Jadi ini untuk bahasa reguler, A menghasilkan B, bahwa A dan B-nya ini bisa berupa terminal atau non-terminal. Ya, nanti dilihat, kemarin Mas sudah pernah ada istilah terminal dan non-terminal ya. Nanti saya ulangi kembali. Nah, alfa adalah simbol variabel, B maksimal memiliki simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Jadi ini B maksimal memiliki sebuah simbol variabel, hanya sebuah ya, hanya satu yang terletak di paling kanan bila ada. Untuk regular grammar, terdapat batasan pada ruas kanan atau hasil produksi ya. Ini tadi batasannya itu adalah B ini maksimal hanya satu memiliki simbol variabel dan terletak di paling kanan. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi ini untuk bisa aturan untuk regular grammar. Ini berupa variabel, kemudian di sebelah kanan B ini bisa variabel, bisa terminal ataupun non terminal atau variabel, dan maksimal memiliki satu simbol variabel terletak di paling kanan bila ada. Contohnya ini. Maksimal satu dan terletak di paling kanan jika ada. Nah, itu untuk regular grammar ya. Nah, sekarang tentang bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Konteks free grammar ya. Formatnya juga sama untuk aturan produksinya. Tidak terdapat batasan hasil produksi. Batasannya hanya ruas kiri atau A adalah sebuah simbol variabel dan ruas kanan bisa berupa terminal ataupun variabel ataupun epsilon. Jadi tidak terdapat batasan ya untuk hasil produksinya. Nah, sekarang untuk non-terminal dan terminal ya. Simbol variabel atau juga non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan. Atau dikatakan dia dituliskan dalam huruf besar. Jadi ini untuk variabel atau non-terminal itu adalah simbol yang masih bisa diturunkan, dinyatakan dengan huruf besar. Sedangkan simbol terminal adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan, ditulis dengan huruf kecil ya. Oke, kita lihat. Nah, contohnya ya. Nah, ini adalah variabel ya, huruf besar semuanya adalah variabel. Ya, kemudian yang huruf kecilnya adalah terminal. Nah, gitu ya. Jadi ini variabel ini masih bisa diturunkan. A masih bisa diturunkan menjadi A kecil, B kecil. Ini adalah terminal. B ini juga adalah merupakan variabel atau non-terminal karena masih bisa diturunkan menjadi B kecil. Sedangkan terminal B ini atau AB ini adalah merupakan terminal dan tidak bisa diturunkan lagi ya. Tidak ada aturan produksi ini di sebelah kiri ya menghasilkan suatu produksi ya. Nah, sehingga di sini dikatakan B kecil ini, A kecil, B kecil ini adalah merupakan terminal. Tidak bisa diturunkan kembali. Oke. Nah, notasi grammar dinyatakan menjadi 4 tuple ini ya. G ini adalah grammar, jadi terdiri atas V ini adalah himpunan variabel atau non-terminal. T besar adalah himpunan simbol terminal. S itu adalah start simbol. P itu adalah aturan produksi, ya, himpunan aturan produksi. Nah, ini adalah komponen untuk grammar. Nah, sekarang ini contohnya ya. Ini contoh. Jadi ini misalnya grammarnya terdiri atas V-nya, variabelnya itu S, dinyatakan dengan huruf besar ya, variabel. Kemudian terminalnya terdiri atas 2, ini T terdiri atas 2 himpunan A, B ya. Kemudian S-nya adalah start simbolnya. Kemudian P-nya adalah aturan produksinya. Nih, P aturan produksi. Aturan produksinya seperti ini, P sama dengan ini ada 2 aturan produksi, S ya menghasilkan A, S, B, S menghasilkan lambda misalnya. Nah, ini adalah aturan produksinya. Nah, sekarang kita bisa juga lihat atau contohkan konteks free grammar ini dalam suatu kalimat ya. Jadi kita bisa membuat konteks free grammar ya dalam kalimat pada bahasa Inggris misalnya. Ya, bagaimana kita bisa membuatkan grammar untuk kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya adalah misalnya kita tuliskan seperti ini. Ya,
untuk bisa menghasilkan kalimat dalam bahasa Inggris. Contohnya variabel utamanya misalnya ya kita nyatakan dengan simbol awalnya kita nyatakan dengan sentence, ya ini adalah merupakan variabel. Nah, variabelnya adalah sentence. Sentence ini bisa menghasilkan ya kalimat dalam bahasa Inggris bisa terdiri atas urut-urutannya itu bahwa suatu noun phrase ya, noun phrase diikuti dengan predikat ya. Jadi ini kita mau menyatakan ada suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang mana adalah kalimat itu dinyatakan dengan suatu variabel sentence, kemudian kalimat itu terdiri atas komponen frase noun ya, noun phrase diikuti dengan predikat. Ya. Nah, kemudian noun phrase itu ternyata suatu noun phrase itu bisa diturunkan lagi menjadi beberapa komponen yang lebih kecil ya. Misalnya noun phrase bisa diturunkan lagi menjadi artikel dan noun itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan suatu komponen kecil dalam suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang kemudian bisa diturunkan lagi menjadi komponen-komponen gitu ya. Jadi awalnya sentence ya, sentence itu terdiri atas noun phrase diikuti predikat. Kemudian noun phrase bisa diturunkan lagi menjadi artikel dan noun. Kemudian predikat itu ternyata juga bisa diturunkan lagi ke dalam bentuk verb. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kemudian ini masih lanjut bahwa suatu artikel itu juga bisa diturunkan lagi menjadi Jadi ini ini adalah merupakan terminal atau kosakata dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ini artikel ya terdiri atas dan juga artikel bisa diturunkan lagi menjadi the. Begitu juga noun. Noun itu kata benda. Kata benda noun itu ternyata bisa diturunkan lagi menjadi cat. Kemudian noun juga bisa diturunkan menjadi dog. Ya, jadi ini maksudnya adalah kata benda itu dalam bahasa Inggris ada beberapa. Ini dinyatakan hanya 2 misalnya ya. Ini artikel. Nah, kemudian juga verbs. Verb itu kata benda. Verb itu bisa diturunkan menjadi misalnya runs, kemudian walks ya. Jadi ini hanya aturan dalam lingkup kecil ya. Nah, jadi ini adalah merupakan aturan produksinya. Ya, ini adalah aturan produksi untuk menghasilkan suatu kalimat sederhana dalam bahasa Inggris ya yang memang didefinisikan sendiri. Nah, ini. Nah, oke, ini adalah jadi noun adalah variabel ya. Karena masih bisa diturunkan, sedangkan cat and dog ini adalah terminal karena sudah tidak bisa diturunkan. Oke, nah selanjutnya, nah ini masih menjelaskan ya bahwa sentence, noun phrase, predikat, artikel, noun, verb adalah merupakan non-terminal karena masih bisa diturunkan. Sedangkan the cat, dog, runs, and walk adalah terminal karena sudah tidak bisa lagi diturunkan ya. Nah itu. Maka kalau digabungkan ke dalam satu notasi atau tuple daripada suatu grammar yang terdiri atas V, T, S, P, maka V dalam aturan yang tadi adalah merupakan variabel. Variabelnya adalah ini ya, sentence, noun phrase, predikat, artikel, noun, dan verb. Terminalnya adalah T, the, cat, dog, runs, walk. Kemudian S-nya adalah start symbol ya. Start symbol adalah sentence yang tadi. Jadi awal kalimatnya dinyatakan dengan suatu variabel, sentence. Kemudian P itu adalah aturan produksinya. Nah, ini aturan produksi yang tadi ya. Sentence ya dapat dibentuk dari atau dapat diturunkan menjadi noun phrase diikuti predikat, noun phrase dapat diturunkan menjadi artikel diikuti noun, predikat dapat diturunkan menjadi verb. Artikel itu terdiri atas 2 kata tadi dan the. Jadi ini a kemudian garis lurus the ini artinya atau ya. Jadi ini artikel itu terdiri atas 2 ini ya. Gitu juga cat kemudian dog, verbs terdiri atas run and walks gitu ya. Nah, ini adalah grammar tadi, grammar satu kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memiliki grammar, maka grammar itu kan adalah merupakan tata bahasa atau aturan untuk bisa memproduksi ya, menghasilkan suatu kalimat
atau menghasilkan banyak kalimat. Ya, maka selanjutnya derivasi atau penurunan, ya, bagaimana kita bisa menurunkan suatu kalimat, ya, bisa menurunkan suatu kalimat atau membuktikan bahwa apakah kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang sesuai grammar, ya. Maka derivasi dari the dog walks, kita akan melihat misalnya apakah the dog walks ini, the dog walks-nya apakah merupakan kalimat yang dihasilkan dari aturan tadi misalnya, ya. Maka bisa kita buktikan dengan derivasi dari aturan-aturan tadi, ya. Ini saya kopikan lagi di sini aturan produksinya. Nah, kita tuliskan, kita mulai untuk melakukan penurunan, ya, penurunan dari aturan produksi ini, ya, kita tuliskan di sini sentence, kemudian diikuti oleh noun, phrase, dan predikat, ya. Ini aturan yang pertama. Nah, maka selanjutnya tinggal diturunkan setiap variabel yang masih bisa diturunkan, setiap simbol variabel yang masih bisa diturunkan sampai dihasilkan terminal yang tidak bisa diturunkan kembali. Maka noun, phrase, predikat. Nah, di sini kita lihat noun, phrase masih bisa diturunkan menjadi artikel noun. Maka tuliskan di sini. Oh, sebentar, ini predikat dulu, ya. Predikat. Jadi noun, phrase bisa diturunkan, predikat bisa diturunkan. Kita bisa pilih salah satu, mana yang duluan, ya. Kalau di contoh ini predikat kemudian yang diturunkan terlebih dahulu. Maka di sini sentence diikuti oleh noun, phrase, predikat. Noun, phrase tetap ditulis, kemudian predikatnya bisa diturunkan menjadi verb. Maka tuliskan di sini verb untuk menggantikan predikat tadi, ya, sehingga menjadi noun, phrase, predikat. Noun, phrase, verb maksudnya. Kemudian noun, phrase bisa diturunkan menjadi artikel dan noun, maka dituliskan di sini. Setelah noun, phrase bisa digantikan menjadi diturunkan menjadi artikel dan noun, kemudian verbnya tetap, ya. Artikel masih bisa diturunkan? Ada, ya. Di sini artikel itu bisa diturunkan menjadi atau the, maka tuliskan lagi di sini. Maaf. Nah, ini artikel bisa turunkan menjadi the. Oke, turunkan menjadi the. Kemudian nounnya tetap, verbnya tetap. Ya, lanjutkan lagi. Jadi ini prosesnya masih akan berlanjut sampai tidak bisa diturunkan kembali. Ini the-nya tetap, ya, the-nya tetap. Kemudian noun itu bisa diturunkan menjadi bisa cat atau dog. Kita pilih dog, ya. Noun menjadi dog. Kemudian verb masih bisa diturunkan menjadi runs atau walk. Kita pilih walks misalnya, ya. Nah, di sini the dog walks, ya. Sudah tidak ada lagi variabel, ya, sudah tidak ada lagi variabel. Maka artinya ini sudah menjadi terminal. Nah, artinya adalah bahwa the dog walks ini adalah merupakan kalimat yang bisa dihasilkan. Salah satu kalimat yang bisa dihasilkan dari grammar tadi, ya. Kalimat yang bisa dihasilkan dari grammar tadi. Atau bisa juga dalam istilah yang dalam sudut pandang yang berbeda, the dog walks ini adalah merupakan kalimat yang sesuai dengan aturan yang tadi, begitu, ya. Nah, oke. Ini untuk derivasi daripada suatu grammar. Apakah hasil derivasi dari aturan tadi hanya kalimat ini? Ya, apakah hasilnya hanya ini? Ya, tentu tidak, ya, karena tadi di sini kita bisa memiliki banyak pilihan. Artikel itu tadi bisa atau the, kita hanya mengambil the. Bagaimana kalau kita mengambil Tentunya kalimatnya akan berbeda. Kemudian noun itu ada cat, ada dog. Tadi kita memilih dog. Bagaimana kalau kita memilih cat? Sudah beda lagi kalimatnya. Begitu juga verbs. Katanya ada terminalnya ada dua, runs atau walk. Kita tadi memilih walks, ya. Maka tentunya ada banyak kalimat, ya, yang bisa dihasilkan dari aturan produksi ini. Oke, ya. Ini the dog walks ini adalah hanya salah satunya. Baik. Nah, selanjutnya ini adalah derivasi dari a cat runs, ya. Anda bisa melihat sendiri sama prosesnya seperti tadi, ya. Noun, phrase, predikat, kemudian noun, phrase, predikat diturunkan menjadi verb. Kemudian noun, phrase-nya diturunkan menjadi artikel, noun, dan verb lagi. Artikelnya dipilih ya. Noun-nya dipilih cat, verb-nya dipilih runs, sehingga menjadi a cat runs, ya. Sudah beda lagi dengan
kalimat tadi ya. Tadi the dog walks, ini a cat runs. Nah, itu contohnya bahwa ternyata kalimat yang bisa dihasilkan dari aturan produksi tadi bisa banyak. Nah, ini dia tadi ternyata ya, semua kalimat yang dihasilkannya seperti ini. Ya, ada a cat runs, a cat walks, the cat runs, the cat walks, a dog runs, a dog walks, the dog runs, the dog walks ya. Karena tadi cat nounnya ada 2, cat and dog. Verbsnya ada 2, runs and walk. Artikelnya juga ada 2 ya. A dan the. Sehingga nih kalau mau dikombinasikan menjadi 2 pangkat 3 ya. 8, jadi ada 8 kalimat nih, ada 8 kalimat ya yang bisa dihasilkan dari aturan produksi tadi. Oke, begitu ya untuk derivasi dari suatu grammar aturan produksi. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.